Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik. malam. Selamat malam, Pak Rizky. Betul dengan Pak Bagus ya? Ya, betul. Oke. Sebelumnya melamar di posisi apa Pak? Kebetulan saya melamar di posisi software engineer, Pak. Software engineer. Boleh diceritakan tentang diri Bapak, Pak Bagus? Oke, mungkin pertama nama saya Bagus Oktaviadi. Saya lulusan SMK Ya. di Pekanbaru. SMK-nya bernama SMK Hasanah. Nah, untuk sekarang saya sedang melanjutkan pendidikan saya di Universitas Mercu Buana di jurusan yang sama, yaitu Teknik Informatika. Sebelumnya saya sempat bekerja di posisi yang relate dengan posisi saya sekarang, yaitu software engineering. Untuk pengalaman saya sendiri, sebelumnya saya sempat bekerja di dua perusahaan. Yang pertama adalah sebagai freelance, yang kedua sebagai kontrak. Nah, kebetulan untuk posisi ini sendiri, saya sudah tertarik dengan teknologi mungkin, jika saya boleh bercerita, sejak SD. Nah, saya harap dengan diterimanya saya di tempat, maksudnya di lowongan ini, saya dapat mengembangkan keinginan dan eh, kemampuan saya untuk ke depannya. Oh, pada saat sebelumnya kan tadi disebutkan pernah bekerja sebagai freelance ya, Pak Bagus. Ya, betul. Itu selama freelance tuh pernah pegang project apa aja? Oke. Nah, kalau untuk project sendiri, saat di freelance saya sempat pegang project kecil menengah ya, low to Hmm. middle. Itu projectnya tentang membuat aplikasi tryout. Nah, ini aplikasi yang diciptakan untuk, jadi targetnya itu sebetulnya anak-anak yang mau masuk kuliah, yang butuh bimbel untuk soal-soal atau pengerjaan latihan untuk soal-soal UTBK-nya, dulu ya sebutannya UTBK, untuk masuk kuliah. Nah, proyek ini sendiri itu diminta atau di request oleh seorang pemilik bimbel di kampung halaman saya, itu di Pekanbaru. Dan proyek ini kalau saya tidak salah itu lamanya berkisar 4 sampai 5 bulan. Nah, untuk stacknya sendiri saya sempat pakai PHP, React, dan juga Yes. uh, Node.js. Node.js. Oke. Ya, Nah, pada saat eh, pengalaman-pengalaman sebelumnya tuh pernah menghadapi isu tersulit itu apa? oke. Berarti kalau pertanyaannya isu tersulit ini di bidang software engineer mungkin bugs ya maksudnya ya. Nah, untuk isunya Oke, sendiri, ya. eh sempat di project yang sama, itu di tryout, itu kita punya fitur pembayaran. Nah, jadi di fitur Mhm. pembayaran ini trafiknya kebetulan waktu itu lumayan tinggi ya. Nah, di data yang kita punya atau histori pembayarannya itu ada running number atau sequence-nya untuk sebagai nomor transaksi yang kita gunakan. Nah, sempat terjadi waktu itu saya belum tahu. Nah, kalau sebutannya itu ternyata sekarang adalah eh sorry, racing racing condition kalau nggak salah. Jadi terjadi tabrakan antara dua transaksi yang terjadi bersamaan. Nah, untuk Bersamaan. ya betul. Jadi terdapat duplikat di running number-nya atau di nomor transaksinya. Nah, setelah saya sempat ekspor Oke. lagi, itu ternyata kita punya fitur yang namanya transaksi di database. Jadi konsepnya itu transaksi pertama atau transaksi yang paling pertama eh, tiba atau pertama di request, itu nanti akan memulai prosesnya terlebih dahulu untuk mengenerate nomor transaksinya. Nah, transaksi kedua nanti akan
dalam keadaan tunggu. Jadi setelah transaksi pertama, transaksi kedua akan diperbolehkan Mm-mm. masuk. Jadi ini mencegah adanya nomor transaksi atau running number yang duplikat. Nah, sebetulnya itu simple Yang namun jalan bersamaan. Ya. betul. Sebetulnya ini isu yang simple namun mungkin karena saya belum tahu ya, jadi lumayan challenging waktu itu. Oke, mungkin ada yang bisa di-share lagi atau di-info lagi dari Pak Bagus sendiri? Oke, mungkin kalau sharing ya. Mm-mm. Oke, mungkin eh, pengalaman saya sebelumnya itu saya sempat bekerja di perusahaan luar beberapa bulan. Notabene adalah perusahaan non-profit di Jermani. Namanya adalah NPEC. Nah, di sini kebetulan saya tidak lama ya. Namun di beberapa bulan itu saya sempat belajar dengan orang-orang luar yang ya notabene mereka orang-orang yang hebat. Di sana saya belajar banyak di mana Ya. ya di mana saya sadar bahwa hard skill saya tidak cukup untuk bekerja di dunia kerja ini atau untuk mengembangkan karir ini. Jadi mulai dari sana saya bukan sempat, masih belajar untuk mengasah dan mengasah lagi soft skill yang saya punya, sehingga dapat menyesuaikan dengan tim tim ataupun perusahaan yang saya akan masuki nanti. Mungkin itu saya sih Pak. Oke, mungkin dari saya juga cukup. Terima kasih Pak Bagus atas Ya, waktunya udah menyempatkan dirinya untuk menghadiri interview. siap. Saya akhir ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selamat malam. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bagus. Oke, ini Anda pelamar di, maaf kalau boleh tahu, di posisi apa? Saya melamar untuk posisi network engineer Pak. Oke, baik. Nah, mungkin langsung saja ya. Coba perkenalkan atau ceritakan tentang diri Anda, Pak. Rizky ya. Hmm, Oke. Sebelumnya saya terima kasih Pak untuk kesempatannya bisa bertemu dengan Bapak hari ini. Perkenalkan nama saya Rizky Aditya Ramadhani. Saya berdomisili di Grogol, Jakarta Barat. Oke. Sebelumnya saya pernah bekerja di salah satu WSP di Jakarta juga, oke. yaitu di daerah Grogol juga, kurang lebih sekitar 3 tahun di tempat sebelumnya. Nah, untuk di tempat sebelumnya juga saya bekerja yang pertama itu sebagai teknisi dulu, Pak. Jadi selama menjadi teknisi itu tugasnya itu maintenance, lalu ada instalasi. Maintenance-nya itu lebih ke arah end user, jadi langsung bertemu dengan user langsung. Jadi turun lapangan, Pak ya. Lalu, ya betul, turun ke lapangan. Lalu yang kedua itu ada NOC atau Network Operation Center. Pada di NOC itu bertugas untuk memonitoring jaringan, jadi seluruh jaringan atau backbone yang ada pada perusahaan tersebut kita monitoring. Lalu ada troubleshoot juga. Lalu mungkin ada request-request dari pelanggan yang bisa dilakukan by remote, itu dikerjakan juga, Pak. Baik. Lalu, oke, ada yang ditanya lagi, Pak? Oke, berarti ini Anda sudah bekerja di perusahaan network 3 tahun untuk perusahaan pertama ya. Nah, berarti ini Anda ini Iya, lulus betul. SMK atau bagaimana? Oke, saya SMK itu lulusan SMK Negeri 1 Jakarta dengan jurusan Teknik Komputer Jaringan. Nah, sekarang saya melanjutkan kuliah dengan jurusan Teknik Informatika di Universitas Mercu Buana, Pak. Oke, jadi masih sejalur lah ya.
Nice. masih sejalur. Nah, selain pengalaman yang Anda sebutkan tadi, ada nggak pengalaman-pengalaman lain yang mungkin yang nggak eh, terkait di dalam perusahaan gitu atau di misalnya di freelance atau di mana yang berhubungan dengan jaringan? Yang berhubungan dengan jaringan, mungkin ada beberapa kali case ketika ya mungkin apa saya ada kenalan, nah dari kenalan itu dia minta buat entah config jaringan mereka atau apa. Jadi mereka pakai jasa saya buat config jaringan mereka dengan topologi yang sudah di request dia sebelumnya sih Pak. Jadi kayak project sendiri lah Oke, ibaratnya berarti gitu. berarti bisa dikatakan bahwa Anda ini punya eh, hard skill yang mumpuni di luar pekerjaan Anda ya. Maksudnya di luar profesi yang memang sudah seharusnya. Jadi Anda punya freelance juga. Iya. Oke. Kemudian mungkin secara ringkas saja atau summary, keterampilan apa sih yang Anda punya yang mungkin dapat kita pertimbangkan di dalam posisi yang Anda lamar ini? Oke. Yang pertama mungkin pengetahuan mendalam ya Pak tentang teknologi jaringan, termasuk protokol, perangkat jaringan, dan aplikasi jaringan itu apa aja. Terus saya juga bisa untuk install, konfigurasi, lalu maintenance jaringan baru atau yang udah ada, lalu memecahkan masalah yang biasa terjadi pada network. Saya juga bisa bekerja sebagai tim atau maupun individu juga bisa. Oke, berarti eh, Itu aja, problem Pak. solving Anda ini udah tidak perlu diragukan lah ya untuk posisi yang Anda lamar ini. Iya, seperti Kemudian itu, Pak. eh, kalau networking ini kan ada banyak nih Pak brandnya. Nah, kira-kira brand Mhm. apa aja yang Iya, pernah betul, Pak. Oke, selama bekerja 3 tahun di perusahaan sebelumnya, Pak, saya tuh mayoritas ya memegang itu dari brand Mikrotik. Tapi ada beberapa juga kayak ada Aruba juga, Juniper, terus ada Cisco, lalu ada beberapa perangkat access point yaitu kayak Engenius atau Ruiji Oke. gitu Pak. Macam-macam juga sih Pak. Jadi Hmm, nggak fokus satu brand itu aja gitu. oke, jadi tidak fokus di satu titik saya, tapi yang lainnya juga dicoba ya Pak. Iya, dicoba. Nah, kemudian nih, saya barusan dengar Bapak menyebutkan kata Cisco. Cisco ini kan ada sertifikatnya ya. Iya, Nah, di jaringan ini juga iya biasanya betul Pak. sertifikat itu cukup dipertimbangkan. Kira-kira sertifikat apa sih Iya betul Pak. yang menurut Bapak bisa di bawah ke posisi ini? Oke. Sebelumnya itu untuk level yang associate Pak, saya punya MTCNA Oke. dari brand Mikrotik untuk level associate-nya. Lalu di brand Ruiji juga ada RCNA-nya untuk level associate. Nah, kalau untuk level profesional ada dari brand Mikrotik yaitu MTCRE, Pak. Kalau untuk CCNA-nya saya masih belajar lagi sih, Pak, untuk mengambil sertifikasi tersebut. Oh ya, baik. Nah, di kampus kan juga belajar ya. Jadi ini bisa, Iya, betul, Pak. oh, maaf kalau kalau boleh tahu ini Bapak masih studi di kampus atau bagaimana? Masih, Pak, masih berjalan, Oke. Nah, mungkin masih terakhir, berjalan di kampus. terakhir Pak, kira-kira Mhm. apa sih motivasi Bapak melamar di posisi saat ini? Oke. Untuk motivasi melamar di posisi network engineer itu saya tertarik untuk mempelajari dan mengembangkan keterampilan saya dalam bidang jaringan dan kebetulan latar belakang atau background saya kan memang dari SMK dan kuliah itu kan juga sudah di bidang networking, Pak. Mungkin itu aja sih, Pak. Kayak saya pengen lebih paham lagi, lebih ya bisa dibilang lebih hebat lagi dalam bidang network ini, Pak. Berarti karena sebelumnya memang sudah bergulik di bidang network, jadi Ya, lebih termotivasi untuk menggali ilmu lebih dalam lagi ya ke depannya.
Iya, betul, Baik. Pak. Oke, mungkin itu saja, Pak. Dari Bapak sendiri mungkin ada pertanyaan? Untuk dari saya cukup sih, Pak. Oke, baik. Kalau begitu kita sudahi interview hari ini. Terima kasih, Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mari, Pak. Makasih, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.